Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjut alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita melanjutkan pembelajaran pada sesi berikutnya, bab berikutnya yaitu tentang al-maf'ul bih atau maf'ul bih, dikenal dengan maf'ul bih ya. Pada pelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari terkait fa'il atau pelaku. Ya, hari ini kita akan belajar tentang maf'ul bih atau kalau bahasa Indonesia mungkin lebih familiar kita mengenalnya sebagai objek ya. Objek. Baik. Kita lanjut di al-amsilah ya, mulai dari al-amsilah, contoh-contoh. Haddatil midul habla. Contoh yang pertama yaitu murid laki-laki itu atau siswa laki-laki itu menarik tali. Tawatil pintu as-saubah, anak perempuan itu melipat baju, telah melipat tadi. Kalau tadi telah menarik, ini telah melipat. Akaladibul khurufa, serigala itu telah memakan domba. Yang keempat, yarbahu sabiqu jaizatan, pembalap itu memenangkan atau memperoleh hadiah. Yasidu sa'labu dajajatan, musang ya, musang itu telah memburu berburu ayam ya, ayam. Kemudian yabi'ul qassabu al-lahma, tukang daging atau jagal ya. Ada yang kalau tidak kamu sedang menyatakan jagal. Dan itu yang penjual daging lah mungkin ya, jagal daging itu menjual daging ya, daging itu. Baik, sebagaimana kita pelajari sebelumnya, kita bahas, mungkin kita sudah memahami yang sebagian ya, sebagian ini, tapi kita bahas lebih baik. Al-Bas, pembahasan kullu jumalin minal jumali sabiqati muraqabatun min fi'lin wahidatin wa min asmain. Setiap kalimat dari kalimat yang 6 tadi tersusun dari satu fi'il, kata fi'il maksudnya, dua kata yang dari isim. Ya, misalnya akala ini kan fi'il, ini isim. Ini fi'il, isim. Al-ismul awwalu walladhi sammainahu fa'ilan. Isim yang pertama kita sebut sebagai fa'il atau pelaku, kita sudah belajar kemarin ya. Jadi dari fa'il adalah dia berada pada setelah fi'ilnya. Nah, ini fi'ilnya terus fa'ilnya. Meskipun sebenarnya maksudnya enggak harus ini juga, ini enggak harus langsung plek di sini juga sebenarnya. Bisa jadi di belakangnya begini agak panjang gitu ya. Tapi kebetulan ini pakai kalimat sederhana, jadi dia berada di pas setelah fi'ilnya. Yang mana ciri fa'il kemarin itu adalah marfu atau rofa, atau kalau sederhananya kebetulan di sini adalah contohnya adalah dhammah, harokat akhir dari sebuah katanya dhammah atau dhammatain ya. Li'annal fi'la sadara anhu, karena fi'il itu diperbuat olehnya, timbul karena pelakunya itu tadi. Wa idza bahasna fil amsilati salasatil ula, dan apabila kita memperhatikan membahas pada 3 contoh awal ini ya, saddatil midu alhabla tawatil pintu sauba akaladibul khurufa, itu ra'ainal analis masani fi kulli misalin wa huwal hablu wasawbu wal khurufu walladhi waqa'a al-fi'lu alaihi. Yang mana kita melihat bahwasanya isim kedua ya, habla sab huruf itu di setiap contoh yaitu tatiyah habla sab huruf itu
itu dari itulah apa namanya menjadi sebuah yang terkena perbuatan atau istilahnya kita objek ya. Fal fi'lu wasyaddu alladhi hasala minat tilmid. Sedangkan perbuatan syad menali itu menari itu yang mana merupakan dilakukan oleh apa namanya terjadi karena perbuatan dari siswa atau murid laki-laki tadi, dan waqa'a 'alal habli dan talinya itu yang ditali itu adalah apa namanya yang ditarik, maksudnya yang ditarik adalah tali ya. Tadi yang ditarik adalah yang menarik adalah apa namanya siswa atau murid laki-laki, sedangkan yang ditarik adalah yang terkena perbuatan tadi adalah talinya ya. Wa tayyul ladzi fa'alatul bintu waqa'a 'alal saubi. Sedangkan melipat atau melipat itu perbuatan melipat itu dilakukan oleh anak perempuan pada baju ya. Wal aqlul ladzi sadara min ad-dhi'bu. Sedangkan makan itu apa terjadi atau timbul dari serigala tadi. Waqa'a adalah huruf yang mana yang merupakan perbuatan makan tadi itu yang dimakan adalah huruf atau melakukan makan pada domba ya. At-tilmidu wal bintu watibu kullu wahidin min hadhihi fa'ilun. Dan baik itu tilmid, bintu, atibu semuanya adalah fa'il atau setiap salah satunya adalah semuanya maksudnya ya, dari yang ini tiga ini merupakan fa'il. Wal hablu wasabu wal khurufu kullu wahidin min hadhihi waqa'a alaihi fi'l wa yusamma maf'ulan bih. Dan sedangkan habl, saub, khuruf itu merupakan apa namanya objek dari perbuatan ya, objek dari suatu perbuatan yang kita sebut dengan maf'ul bih atau objek ya, kalau kita sederhananya begitu ya. Wa kadzalika yuqalu fi baqiyatil amsilah. Dan demikian pula pada contoh yang sisanya yang tiga tadi. Wa idza ta'ammalna al-awakhir al-asma allati tadullu 'ala al-maf'ul bih wajadnaha mansubatan. Dan apabila kita memperhatikan akhir setiap isim yang pada maf'ul bi atau objek tadi, maka kita mendapatinya dalam kondisi mansub atau nasab. Nah, misalnya al-habla, as-sauba, al-khurufa, jaiza, dajaja, al-lahma. Yang pertama adalah fiilnya ya. Yang kedua adalah fa'ilnya ya. Semua berharokat dhammah ya, semuanya. Bisa juga dhammatan ya sebenarnya. Kebetulan di sini dhammah. Yang ketiga adalah apa namanya? Fathah harokat akhirnya atau fathatain ya. Di sini fathatain, ini fathah. Karena ini ada alif lam maka tidak boleh fathatain ya. Ini tidak ada alif lam maka pakai fathatain. Nah, yang ketiga ini merupakan maf'ul bih atau objek yang mana harokat akhirnya adalah posisi mansub atau nasab. Ya, ciri-ciri sederhananya ya ini fathah atau fathatain. Nah, begitu maksudnya. Al-qawaid nanti di bawah setelah tamrin terakhir itu ada namanya tamrin atau latihan tentang i'rab ya. Pada video sebelumnya atau pembelajaran sebelumnya tentang fa'il itu kita sudah belajar i'rab. Nah, ini sekarang kita belajar i'rab juga untuk maf'ul bih nanti setelah ini insyaallah. Al-qaidah, kaidahnya ya, kaidah ke-8 dari bab ini. Al-maf'ulu bihi ismun mansubun waqa'a alaihi fi'lul fa'il. Maf'ul bi adalah sebuah isim atau kata ya, kata benda ya atau sejenisnya yang mana dia pada kondisi mansub atau nasab. Kalau tadi dikatakan apa ya? Nasabkan apa ya bahasanya? Ya di fathah atau fathatain lah setelahnya ya. Harokat akhirnya. Waqa'a alaihi fi'lul fa'il yang mana itu merupakan yang terkena sasaran pekerjaan sebuah fa'il atau pelaku.
Jadi dia yang menjadi objek sebenarnya kita ya. Baik, nanti tamrin yang ini bisa dilatihan sendiri ya, membedakan. Kita fokus ke pembahasan pada i'rab. Oke. Di sini ada dua, namudaj ada dua, tamrin fil i'rab, ada latihan di dalam i'rab. Hamal al-hablil khatabah, hamala fi'lun madin. Ya, sama seperti kemarin ya. Al-jamalu fa'ilun marfu'un. Jadi urutannya meng'irab adalah sesuai katanya ya. Ini 1, 2, 3, hamala sendiri dulu, ini kemudian kedua. Ya. Kalau itu fi'il maka disebutkan itu fi'il apa? Fi'il madika atau fi'il mudhari'kah atau fi'il amarkah. Nah, di sini hamalah fi'lun madin. Ya, betulan ya. Kalau itu isim maka isimnya itu kedudukannya dia sebagai apa? Posisinya ya. Dan kemudian dilanjut dengan dia marfu, mansub atau yang lain majrur misalnya ya. Contoh al-jamalu, nah, dia kan sebagai fa'il ya, maka disebutkan dia al-jamalu fa'ilun marfu'un. Nah, kemudian al-khataba maf'ulun bi mansubun. Nah, jadi fa'il itu memang marfu ya. Maf'ulun bi itu mansub. Yakulu di'bu asyata. Nah, urutannya yakulu dulu, di'bu kemudian asyata. Nah, yakulu fi'lun mudhari'un. Nah, fi'il mudhari' ya. Kemudian ad-di'bu fa'ilun marfu'un. Ya, karena fa'il harokat akhirnya marfu' juga ya. Asyata maf'ulun bi mansubun. Ya. Maf'ul bi sebagai maf'ul dia mansub dinasabkan. Nah, nanti bisa latihan di a'ribil jumlatainil atiyataini. Silakan di i'rab dua kalimat berikut. Shadal ghulamu samakatan. Tajma'ul bintu al-azharo. Nah, ini bisa dilihat ya, bisa ketahuan ya mana harokatnya udah kelihatan. Kebetulan ini ada harokatnya jadi mudah. Nanti latihannya nggak ada harokatannya mungkin lebih mantap lagi ya kalau sudah terbiasa. Itu dulu untuk pembahasan pada maf'ul bi pada pertemuan kali ini. Insyaallah kita lanjut nanti pada al-muwazanah tu bainal fa'il wal maf'ul bi. Wal maf'ul bi. Perbedaan wal maf'uli bi. Bihi. Perbandingan antara atau perbedaan antara fa'il dan maf'ul bi insyaallah. Oke. Atas kesalahan dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.